Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andi Hidayatul Fadilah. Saya merupakan salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibnu Sina Batam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu di Ibnu Sina, yaitu mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah akuntansi biaya yang saya ajarkan di sini merupakan mata kuliah wajib di program studi D3 akuntansi yang akan ditempuh di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar pengklasifikasian dan pengalokasian biaya untuk tujuan perhitungan, perencanaan, dan pengendalian biaya. Selain itu juga dapat melatih kemampuan mahasiswa untuk menghitung harga pokok suatu produk, serta akan memiliki kemampuan dalam menganalisis pentingnya biaya dalam suatu perusahaan sehingga bermanfaat untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan-keputusan manajerial. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan mampu menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya-biaya yang digunakan dalam menentukan HPP, harga jual, penentuan laba yang diharapkan perusahaan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan industri. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini dinilai berdasarkan satu, capaian pembelajaran sikap, yang kedua adalah capaian pembelajaran pengetahuan, yang ketiga adalah capaian pembelajaran umum, dan yang keempat adalah capaian pembelajaran khusus. Untuk penilaian capaian pembelajaran sikap di sini yaitu satu, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua adalah menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. Untuk penilaian capaian pembelajaran pengetahuan di sini, di antara lain yaitu satu, menguasai konsep teoritis tentang persamaan dasar akuntansi biaya. Yang kedua, menguasai konsep teoritis tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengendalian, dan komponen-komponen laporan keuangan. Untuk penilaian capaian pembelajaran umum di sini yaitu satu, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kedua adalah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Untuk penilaian capaian pembelajaran khusus, ini terdiri atas satu, mampu menjelaskan karakteristik dan tujuan dari akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Yang kedua adalah mampu menyusun laporan akuntansi manajemen, meliputi perencanaan dan penganggaran manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen. Untuk teknis perkuliahan yang saya lakukan, di sini ada 16 kali pertemuan, di mana bentuk pertemuan ini terdiri atas 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Silabus perkuliahan dalam akuntansi biaya ini, untuk pertemuan pertama itu menjelaskan materi mengenai penjelasan konsep akuntansi biaya dan pengertian biaya. Untuk pertemuan kedua, materi mengenai sistem akuntansi biaya pesanan full costing. Untuk pertemuan ketiga, di sini materi yaitu mengenai sistem akuntansi biaya proses departemen. Untuk pertemuan keempat, materi mengenai sistem akuntansi biaya proses MPKP dan rata-rata. Untuk pertemuan kelima, ini materi mengenai metode variable costing. Untuk pertemuan keenam, yaitu metode pembebanan biaya overhead pabrik dan cara penggolongannya. Untuk pertemuan ketujuh, yaitu perkelakuan terhadap selisih BOP dan penjelasan konsep departementalisasi BOP. Dan yang untuk pertemuan ke-8 ini akan diadakan ujian tengah semester. Untuk pertemuan 9, materi yang akan saya berikan yaitu mengenai biaya beban
biaya bahan baku dan cara penggolongannya. Untuk pertemuan ke-10 yaitu biaya tenaga kerja dan cara penggolongannya. Untuk pertemuan ke-11 materi mengenai alokasi kos bersama atau bisa disebut dengan joint cost dan akuntansi produk sampingan by product. Dan untuk pertemuan ke-12 yaitu materi mengenai sistem biaya taksiran. Untuk pertemuan ke-13 materi mengenai sistem biaya standar dengan metode full costing. Untuk pertemuan 14 yaitu sistem biaya standar dengan metode variable costing. Untuk pertemuan ke-15 yaitu perilaku biaya dan analisis biaya pemasaran. Dan yang terakhir adalah pertemuan ke-16 akan diadakannya ujian akhir semester. Metode pembelajaran di sini, proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, yaitu via aplikasi Zoom, di mana mahasiswa mendapatkan link Zoom melalui Siakat Edlink di Universitas Indonesia. Metode yang diterapkan yaitu dengan metode resitasi, di mana dengan cara ini mahasiswa dituntut untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Metode ini juga dilakukan secara kelompok dan individu, di mana setiap metode saling berkaitan satu sama lainnya. Selain itu juga, setiap subpokok bahasan dalam pertemuan selalu diberikan latihan, baik itu latihan di kelas maupun latihan di rumah. Teknik penilaian. Untuk teknik penilaian ini, basis penilaian didasari berdasarkan aktivitas mahasiswa, keaktifan mahasiswa dan ketepatan mahasiswa dalam menjawab soal kuis, sehingga teknik penilaian di mata kuliah ini yaitu satu dilakukan dengan tes tertulis dan lisan, yang kedua adalah partisipasi mahasiswa dalam setiap perkuliahan, yang ketiga adalah menilai hasil kerja mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Untuk rubrik penilaian di sini yaitu satu rubrik penilaian berdasarkan individu, di mana tidak terlambat menyerahkan tugas, hasil yang dikerjakan pun benar. Untuk rubrik penilaian kerjasama kelompok itu yaitu pembagian tugas diberikan jelas dan tidak terlambat menyerahkan tugas, hasil yang dikerjakan pun benar. Untuk rubrik penilaian presentasi di sini menyampaikan materi secara jelas dan semenarik mungkin. Untuk rubrik diskusi di sini mahasiswa memahami materi yang akan disampaikan. Berikutnya, jika mahasiswa ingin berkonsultasi dengan saya, jika ada kendala maupun pertanyaan mengenai materi yang saya berikan, bisa melalui grup WhatsApp, email, maupun layanan Siakat Universitas Indonesia, di mana menu layanan memang sudah tersedia untuk konsultasi mahasiswa. Demikian deskripsi mata kuliah akuntansi biaya dari saya. Saya harap materi yang akan saya berikan bermanfaat buat mahasiswa. Mudah-mudahan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan semangat dan mendapatkan nilai yang terbaik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa akuntansi. Malam Ibu. Malam Bu. Malam Bu. Bentar ya. Ya, hari ini kita belajar mengenai materi yang sama ya, akuntansi biaya. Materi ini saya menjelaskan tentang akuntansi biaya dan konsep biaya. Oh ya, jangan lupa absensi ya buat semuanya. Iya Ibu. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa definisi dari akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Jadi sebelum masuk dalam materi akuntansi biaya, perlu diketahui dulu pengertian dari akuntansi manajemen.
Nah, sesuai dengan istilahnya yang melekat pada akuntansi ya, yaitu manajemen. Nah, akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menyajikan laporan-laporan berisikan berbagai aktivitas ekonomi sebuah perusahaan. Nah, dalam periode yang bersifat fleksibel, yaitu tidak terdapat standar tertentu kepada pihak-pihak internal perusahaan, khususnya para manajer. Sama halnya dengan akuntansi manajemen, akuntansi biaya di sini memberikan data biaya kepada akuntansi keuangan, kemudian diolah bentuk penyajiannya menjadi laporan-laporan dengan format standar akuntansi keuangan. Namun sebelumnya kita perlu ketahui juga definisi dari akuntansi keuangan ini apa sih gitu. Nah, akuntansi keuangan di sini yaitu sistem informasi yang menyajikan laporan-laporan berisikan berbagai aktivitas ekonomi sebuah entitas dalam periode tertentu kepada pihak-pihak eksternal. Nah, dari definisi ini dapat kita lihat perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi keuangan di sini menyajikan informasi yang lebih diperuntukkan bagi pihak eksternal perusahaan, seperti contohnya pemegang saham, pemerintah, kreditor, dan pihak-pihak lainnya. Nah, jadi informasinya lebih diutamakan untuk konsumsi pihak luar. Nah, inilah yang menjadi isi laporan akuntansi keuangan berbeda dengan akuntansi manajemen. Nah, dalam laporan akuntansi keuangan juga dinilai dari nilai-nilai akun yang disajikan dalam laporan total, bukan secara detail ya. Alasannya sudah kita bahas pada uraian sebelumnya. Nah, juga untuk pihak eksternal perusahaan, maka perlu diciptakan standar pelaporan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, sebagai contoh, misalkan pihak pemerintah menerima laporan bukan hanya dari satu perusahaan, melainkan dari banyak perusahaan. Di sini dia menciptakan standar pelaporan termasuk periode pelaporan akan meningkatkan compatibility, yaitu dalam perbandingan laporan keuangan antar perusahaan, dan laporan standar akuntansi keuangan ini juga bisa berupa laporan neraca, laba rugi, arus kas, seluruh laporan ini di mana sangat mengandalkan keakuratan perhitungan biaya oleh akuntansi biaya, karena dalam ketiga laporan tersebut semuanya mengandung unsur biaya. Ya, jadi ini tadi sudah saya jelaskan, akuntansi manajemen, perbedaannya dengan akuntansi keuangan. Nah, seperti itu. Jadi akuntansi manajemen menyediakan informasi bagi manajer untuk mengarahkan dan mengendalikan operasi organisasi, sedangkan akuntansi keuangan menyediakan informasi terutama bagi pemegang saham, kreditur, pihak lain di luar organisasi. Perbedaan antara akuntansi keuangan dan manajemen, di mana ada beberapa karakter ya. Yang satu diantaranya dari segi pemakai, untuk akuntansi keuangan itu sendiri pihak eksternal yang membuat keputusan keuangan, sedangkan untuk akuntansi manajemen di sini manajer yang merencanakan dan mengendalikan organisasi. Nah, dilihat dari yang perbedaan yang kedua, yaitu dari perspektif waktu, di mana kalau akuntansi keuangan dia perspektifnya historis, sedangkan kalau akuntansi manajemen lebih menekankan pada masa yang akan datang. Dilihat dari perbedaan yang ketiga, yaitu dari keandalan versus relevansi. Nah, di akuntansi keuangan dia menekankan pada keandalan, sedangkan akuntansi manajemen lebih menekankan relevansi untuk perencanaan dan pengendalian. Kalau dilihat dari perbedaan yang keempat, itu dilihat dari keakuratan versus dan ketepatan waktu. Nah, untuk akuntansi keuangan itu sendiri, dia menekankan pada keakuratan, sedangkan untuk akuntansi manajemen lebih menekankan pada ketepatan waktu. Nah, dilihat dari subjek, ini berbeda juga, yaitu kalau akuntansi keuangan fokusnya pada seluruh organisasi, sedangkan akuntansi manajemen hanya beberapa atau sebagian organisasi saja. Dilihat dari persyaratan,
akuntansi keuangan juga harus mengikuti GAAP dan format yang ditentukan. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu tidak perlu mengikuti format yang sudah ditentukan. Nah, di dalam akuntansi biaya ini, dia menyediakan informasi biaya bagi kepentingan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jadi kesimpulannya, hubungan antara ketiganya adalah akuntansi biaya menyajikan data-data biaya akuntansi manajemen dan juga akuntansi keuangan. Data-data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk dan isi laporan sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, ada yang belum tersilent suaranya. Next, berikutnya. Mengenai ini ya, akuntansi keuangan. Nah, perbedaannya juga, jadi akuntansi keuangan itu biaya produknya dipakai untuk menilai persediaan dan menghitung biaya barang dijual. Sedangkan akuntansi manajemen, di situ juga biaya produk dipakai untuk perencanaan, pengendalian, pengarahan, dan pembuatan keputusan manajemen. Nah, apa sih tugas manajemen ini? Yaitu satu, perencanaan. Yang kedua itu melakukan pengorganisasian, dan yang ketiga adalah pengendalian. Nah, selanjutnya, ini adalah siklus perencanaan dan pengendalian. Yang pertama itu dilakukan dengan formulasi rencana jangka panjang dan jangka pendek. Jadi kita perlu merencanakannya terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan implementasi rencana dengan mengarahkan dan memotivasi. Nah, setelah itu diukur kinerja dan dengan cara mengendalikan. Nah, setelah itu membandingkan kinerja sesungguhnya dengan rencana. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori pengendalian. Nah, hasil ini akan membuat hasil untuk membuat keputusan untuk dari rencana-rencana yang telah kita tetapkan di awal. Perbandingan aktivitas perusahaan dagang dan manufaktur. Nah, untuk pedagang itu sendiri, satu, dia biasanya dia dengan membeli barang jadi. Yang kedua, menjual barang jadi. Dan sedangkan untuk manufaktur itu sendiri, aktivitas perusahaannya yaitu dengan membeli bahan baku dan membuat dan menjual barang jadi. Biaya produksi. Biaya produksi di sini ini terdiri atas ada 3, yaitu bahan baku, tenaga langsung, tenaga overhead pabrik. Nah, di sini pengertian dari bahan baku di sini yaitu atau bisa disebut dengan raw material, di mana bahan baku ini cost bahan baku ini adalah besarnya nilai bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Nah, contohnya misalkan untuk membuat bahan baku diperlukan bahan kertas, tinta, lem, dan benang. Di antara ini, nilai bahan yang paling banyak yang digunakan adalah kertas. Maka, kos kertas ini dimasukkan ke dalam kategori kos bahan baku. Sedangkan bahan-bahan lain, karena jumlahnya tidak material, maka dianggap hanya sebagai bahan penolong yang akan dikelompokkan ke dalam cost overhead pabrik. Yang kedua, yaitu tenaga kerja langsung atau bisa disebut dengan direct labor. Nah, kos tenaga kerja langsung di sini adalah kos tenaga kerja yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang jadi. Misal, upah pada para pemotong kain dan dalam perusahaan pakaian,
ada juga upah karyawan bagian produksi dan lain-lain. Nah, sedangkan overhead pabrik bisa dikatakan manufaktur overhead, yaitu kos-kos yang terjadi di pabrik selain kos bahan baku maupun kos tenaga langsung. Misalkan contohnya di sini sewa pabrik, terus ada juga depresiasi peralatan pabrik dan asuransi pabrik. Nah, klasifikasi biaya fungsional. Di sini biaya yang terjadi dalam perusahaan manufaktur dapat diklasifikasi ke dalam biaya produksi dan biaya non produksi, di mana biaya non produksi di sini terdiri atas fungsi pemasaran dan fungsi administrasi dan umum. Nah, biaya produksi di sini meliputi semua biaya yang terjadi dalam rangka menghasilkan barang jadi, sedangkan dan terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, untuk bahan baku sendiri, memang bahan yang menjadi bagian integral dari sebuah produk dan secara mudah dapat ditelusur langsung ke unit produk, misalkan sebuah produk yang dipasang di dalam mobil. Nah, untuk tenaga langsung, biaya tenaga langsung secara mudah dapat ditelusur ke unit produk tersebut. Nah, contohnya upah yang dibayarkan kepada karyawan perakit mobil. Nah, ini bisa dikatakan sebagai biaya tenaga kerja secara langsung. Nah, yang ketiga adalah overhead pabrik. Nah, di sini biaya yang dimaksud itu yaitu biaya produksi yang tidak dapat ditelusur langsung secara unit produk. Nah, misalkan ya tenaga tidak langsung dan atau bisa dikatakan sebagai bahan penolong. Nah, upah yang kalau yang secara tidak langsung ini upah yang dibayarkan kepada karyawan yang tidak langsung terlibat dalam pekerjaan produksi, misalkan karyawan pemeliharaan, mandor, satpam. Nah, itu kan tidak masuk ke dalam pekerja produksi secara langsung ya karyawannya. Nah, sedangkan bahan penolong ini bahan yang dipakai untuk mendukung proses produksi, contohnya bahan pelumas dan bahan pembersih yang digunakan dalam pabrik perakitan mobil. Nah, biaya produksi dalam klasifikasi ini yang seperti saya sebutkan tadi ada 3 ya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, untuk biaya utama ini dia masuk ke dalam bahan baku dan tenaga langsung, sedangkan kalau overhead ini dia masuk dan tenaga kerja langsung masuk di biaya konversi. Nah, biaya non produksi. Biaya pemasaran dan penjualan ini di mana biaya yang diperlukan untuk memperoleh pesanan dan mengirimkan produk, sedangkan biaya administrasi dia dapat meliputi biaya eksekutif, organisasi, dan krikal. Ini ada perbedaan biaya produk versus biaya produk periode ya. Untuk biaya produk meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, di mana di dalam neraca itu masuk dalam persediaan, sedangkan dalam rugi laba itu dimasuk ke dalam biaya barang dijual. Untuk biaya periode ini tidak dimasukkan ke dalam biaya produk. Nah, biaya tersebut dibebankan ke rugi laba. Nah, di mana rugi laba ini ya, ini bisa dilihat di layar, pembiayaan yang tersebut untuk biaya periode masuk ke dalam rugi laba ini. Neraca. Nah, neraca untuk pedagang itu sendiri dimasukkan ke dalam aktiva lancar. Nah, aktiva lancar ini terdiri atas kas, piutang, biaya dibayar di muka, persediaan barang. Nah, sedangkan untuk manufaktur sendiri itu dimasukkan ke dalam aktiva lancar, yaitu kas, piutang, biaya dibayar di muka, persediaan. Nah, persediaan inilah yang dimasukkan ke dalam yang terdiri atas bahan baku dalam proses dan barang jadi. Jadi perbedaannya terlihat dari persediaan barang dan persediaan yang untuk pedagang dan manufaktur di bahan baku, proses, dan barang jadi. Nah, untuk bahan baku ini, bahan menunggu untuk diproses.
Nah, untuk barang dalam proses ini produk selesai sebagian, jadi beberapa bahan, tenaga kerja dan overhead sudah digunakan. Nah, sedangkan untuk barang jadi itu sendiri itu produk jadi yang menunggu untuk dijual. Dalam laporan rugi laba, biaya barang dijual di perusahaan manufaktur sedikit berbeda dengan perusahaan dagang. Nah, kalau ini tampilan untuk perusahaan dagang bisa dilihat di mana di sini untuk biaya barang dijual itu persediaan awal barang misalkan 14.200. Nah, ditambah dengan pembelian. Nah, 234.150 sehingga barang tersedia untuk dijual berjumlah 248.350. Nah, ini dikurangi persediaan barang akhir misal 12.100 sehingga total biaya barang dijual 236.250. Nah, untuk perusahaan manufaktur di sini berbeda. Dia penambahannya lebih di biaya barang produksi. Nah, kalau di dagang kan di pembelian. Nah, disinilah perbedaannya. Bisa dilihat di ini ya di layar ya. Ini aliran biaya produksi untuk biaya sendiri, biaya bahan dibeli itu untuk bahan baku dimasukkan ke dalam neraca persediaan ya. Kemudian tenaga kerja langsung dan overhead pabrik itu dalam neraca persediaan itu di barang dalam proses, kemudian menjadi barang jadi, dan di laporan rugi kita laporan rugi laba itu menjadi beban di mana dimasukkan biaya barang yang dijual. Nah, untuk penjualan dan administrasi itu berdasarkan biaya prode itu langsung dimasukkan ke dalam laporan rugi laba, yang menjadi beban yaitu penjualan dan administrasinya. Nah, kira-kira ini ada yang tahu nggak? Misalkan ada pertanyaan nih, manakah dari transaksi berikut ini yang akan segera menimbulkan beban atau expense terhadap lebih dari satu jawaban yang benar? Nah, di sini ada yang tahu nggak mana transaksi berikut yang segera menimbulkan beban atau expense dari empat pilihan ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ya mungkin ini ya. Kalau atau Bu Paramita? Adik Paramita? Kira-kira A, B, C, D. Ini ada 2 jawaban yang benar ini. Kalau saya lihat. Jawabannya D, Bu. Oh, B.